Gus, woi Gus, mana lu? Gimana caranya Gus? Kalau misalnya kamu mau diobati oleh orang yang bantu kamu, kamu pergi LP dia. Saya sakit hati Mas Denny, harga diri saya terinjak-injak. Ya udah, jangan terima uangnya, pegang harga dirinya Gus. Karena masalah ini kan sudah berkepanjangan, jadi saya takutnya nanti dengan makin banyaknya pengaduan ini untuk pengobatan Agus jadi tertunda lagi, dan mudah-mudahan selama ini Bang Denny bisa menengahi, ya dipercepatlah proses itu. Sebenarnya masalah Agus ini itu kenapa jadi panjang? Saya menganggap Agus ini tidak mengambil peran yang baik di dalam kasus ini. Dia kan memberinya dia tuh mengambil sikap lah. Karena PH-PH yang dia berikan kuasa ini kan sudah mainnya ke arah-arah mana, ke arah-arah sini. Harusnya kan kita sebagai individu yang memberikan kuasa kan harusnya mengambil sikap. Gitu loh. Wah, jangan dong, jangan ke situ, jangan, saya nggak mau gitu loh. Bukan kebalikan, malah PH-PH yang ngontrol Agusnya, harusnya ke sana. Dan saya udah ngomong ini dari awal masalah ini, saya sudah damaikan, saya udah bicara sama Agus dan juga Novi. Saya ulang lagi nih omongan saya bilang setelah keluar dari podcast ini jangan lagi ada yang ribut-ribut di luar. Kalau ada yang ribut-ribut, ada yang mungkin kecewa atau gimana, datang ke saya, nanti saya bantu. Masalahnya apa, saya pasti bisa bantu, nggak usah kemana-mana gitu loh. Tapi karena Agus mengambil sikap sendiri di mana dia menganggap bahwa ini masalah harga diri dia, oke, saya setuju. Tapi kan pengobatanmu gimana Gus? Kan gitu loh. Itu yang saya pengen buat dia berobat dulu gitu. Sekarang gimana caranya Gus? Kalau misalnya kamu mau diobati oleh orang yang bantu kamu pergi LP dia. Gimana Gus? Kan gitu kan susah gitu loh. Oke, saya sakit hati Mas Denny. Harga diri saya terinjak-injak. Ya udah, jangan terima uangnya. Pegang harga dirinya Gus, pilih salah satu. Jadi mau yang mana? Kan bisa. Ya udah, didudukin bareng. Agus, kenapa keluarga saya tuh sampai terhina karena gini-gini? Novi, gimana pertanggungjawaban Novi? Saya begini Mas, gini-gini. Ya Novi, bagaimana mau tanggung jawab? Kan enak gitu loh. Ini kan masalah cuma sepele sekali. Akhirnya kemana-mana ya. Cuman permasalahan ini adalah harus kepada sikap Agus. Agus yang memutuskan. Moga-moga omongan saya ini bisa sampai ke Agus. Saya capek juga ngomong berkali-kali. Gus, woi Gus, mana lu? Ini tolonglah direkam, sampaikan ke Agus. Gus, udah, kau yang putuskan. Kau mau panjang, pendek, tengah, menengah, uang kau digugat atau enggak, kau yang putuskan. Dan kalau kamu butuh bantuan saya, tinggal telepon saya sudah enggak mau telepon kau lagi. Terakhir telepon kau itu jadinya panjang kali lebar, kali 7 tuh. Tinggal telepon saya, Bang Densu, saya pengen beres, bisa bantu nggak? Bisa. Begini caranya, bisa ikutin omongan saya. Bisa, udah, beres itu, percaya. Nah kalau nggak begitu ya bagaimana? Pasti panjang. Susah loh mendamaikan kalau udah banyak pihak yang bertikai di dalam hal ini. Susah, ribet gitu. Dan harus Agus yang mengambil sikap, karena awal muasalnya ini antara Agus dan Novi. Udah, gitu. Sesimpel itu. Suara langsung dari Bang Densu, yang mana di situ isinya pesan langsung untuk Agus Salim. Pesan penting dari Bang Densu dan harus sampai ke Agus Salim. Karena ketika Agus melaksanakan apa yang dikatakan oleh Bang Densu, maka masalah ini akan selesai. Bang Densu menjelaskan beberapa poin tentang Agus. Yang pertama, Agus tidak memiliki peran yang besar dalam kasus ini. Dan saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bang Densu. Karena yang dipikiran Agus saat ini hanyalah uang donasi. Mereka hanya memikirkan bagaimana caranya agar uang donasi itu kembali ke mereka. Dan mereka semakin kalut. Pikirannya sudah nggak karu-karuan setelah uang donasi tersebut dikembalikan ke yayasan. Karena mereka melakukan kesalahan fatal. Penyalahgunaan uang donasi yang seharusnya untuk pengobatan malah digunakan untuk kebutuhan lain. Kemudian ada beberapa hal juga yang membuat Teh Novi akhirnya kecewa. Mereka tidak terbuka kepada Teh Novi. Mereka tidak terbuka soal total uang donasi yang sudah masuk kepada Teh Novi. Kemudian mereka seolah-olah menutupi informasi tentang uang donasi kepada Teh Novi. Setelah uang donasi masuk, mereka terkesan menghindar dari Teh Novi. Setelah itu hilang sudah akal sehat mereka. Sudah nggak berpikir jernih lagi. Apa yang harus dilakukan?
keputusan apa yang harus diambil. Dan saya juga tidak tahu apakah saat ini mereka sudah menyesali perbuatan mereka atau tidak. Apakah ada inisiatif lagi dari mereka untuk bertemu Teh Novi dan Bang Densu untuk meminta maaf, mengakui kesalahan, yang paling penting menurunkan ego dari mereka. Kata Bang Densu, Agus harus ngambil sikap, jangan nurut aja. Saat Agus memutuskan untuk mengambil PH untuk mendampingi Agus, apakah Agus terlibat langsung dalam pengambil keputusan, pemberian ide, saran, atau si Agus ini seperti kerbau yang dicocok hidungnya? Maksudnya di sini, dia tinggal nurut. Apa kata PH-nya? Iya. Pernah nggak si Agus menolak gitu ya? Ketika PH-nya memberikan saran, ide, ketika PH-nya mengajak ke kanan, Agus nggak mau, maunya ke kiri. Pernah nggak? Itu yang menjadi pertanyaan dari Bang Densu. Dalam hal ini, Agus harus mengambil sikap. Kalau Agus hanya tinggal nurut apa yang dikatakan oleh PH, bisa dipastikan PH yang mengontrol Agus, bukan Agus yang mengontrol mereka. Bang Densu sudah berkali-kali memberikan pesan kepada Agus dan juga Teh Novi. Kalau ada masalah, jangan kemana-mana, jangan dibawa keluar. Datang ke sini, selesaikan di sini, ngobrol sama saya. Apa masalahnya, kita selesaikan bersama. Saya juga ingin bicara untuk Agus di rumah dan keluarganya. Mas Densu pernah ngomong sama kalian, kalau ada apa-apa hubungi saya. Saya ngomong ke Mbak Novi sama kan? Setelah podcast saya ngomong sama. Saya tidak membela salah satu pihak dari kalian, saya berdiri di tengah. Ternyata malah Agus ngambil sikap sendiri. Karena kata Agus, ini demi harga diri. Harga diri keluarga, harga diri istri. Buat apa? Uang itu udah nggak ada gunanya bagi saya. Tapi harga diri keluarga saya adalah nomor satu bagi saya. Dan parahnya, orang yang sudah bantu kamu, orang yang sudah bekerja keras mencarikan donasi untuk kamu, orang yang kesana kesini warawiri untuk mencarikan bantuan untuk kamu malah laporkan ke polisi. Hari ini laporan kita hari ini perlu waktu. Untuk pertama kali ada pencemaran nama baik dulu. Makanya di situ Bang Densu memberikan pesan lagi kepada Agus. Kalau kamu merasa bahwa harga dirimu lebih penting daripada uang, nggak usah ambil uangnya, pegang harga dirimu. Di sini juga masih menjadi pertanyaan, siapa yang mengambil keputusan untuk melaporkan Teh Novi ke pihak kepolisian? Apakah dari pihak Agus atau dari pihak PH? Kalau dari pihak PH ya wajar, karena merupakan tugas mereka gitu ya, untuk mendampingi klien mereka, memberikan yang terbaik untuk klien mereka. Tapi kalau Agus yang memutuskan atau yang mempunyai ide melaporkan Teh Novi ke kepolisian, itu artinya Anda keterlaluan, tidak tahu terima kasih. Bang Densu memberikan pesan terakhir kepada Agus. Kamu telepon saya, itu kata Bang Densu. Jangan saya yang telepon kamu. Sudah malas katanya. Nanti kalau nelpon Agus kemana-mana, melebar kemana-mana. Jadi di sini Bang Densu menunggu itikat baik dari Agus untuk menelpon Bang Densu untuk menyelesaikan masalah ini. Dan Mas Agus memiliki kewenangan penuh untuk tidak didampingi oleh pengacara. Agus bisa bilang ke pengacaranya, mohon maaf, saya tidak mau lagi didampingi oleh pengacara. Saya mau ketemu Bang Densu saja. Saya mau ketemu Teh Novi saja. Saya mau menyelesaikan masalah dengan mereka. Pasti semua masalah akan selesai.